Pastinya teman-teman di sini pernah merasakan menjadi siswa, baik itu di sekolah dasar, SMP, SMA, ataupun mungkin di perkuliahan. Ketika guru kita menanyakan tugas kepada kita dan kita sebagai siswa hanya menjawab dengan kata-kata saja bahwasanya Pak, tugas tersebut sudah saya kerjakan atau Bu Guru, tugas itu sudah saya kerjakan. Akan tetapi kita tidak bisa memberikan bukti bahwasanya tugas tersebut sudah kita kerjakan. Apakah guru tersebut itu akan percaya saja pada muridnya yang muridnya itu hanya berkata sudah saja tanpa memberikan bukti tugasnya? Atau dengan contoh lain mungkin di sebuah pekerjaan di perusahaan ya, yang atasan itu meminta tugas ataupun meminta data pada bawahannya. Bawahannya hanya bilang sudah saya kerjakan Pak, tapi data tersebut itu tidak bisa dikasih kepada atasan tersebut. Apakah atasan tersebut itu akan langsung percaya saja pada bawahannya, yang bawahannya itu hanya berkata sudah saja tanpa memberikan bukti datanya? Hal ini gak jauh beda seperti halnya di YouTube. Ketika kita menjadi penonton, penonton yang cerdas itu bukan hanya menonton video dari awal sampai akhir. Saya katakan kembali, penonton yang cerdas itu bukan hanya ya, tanda kutip di sana, bukan hanya menonton video dari awal sampai akhir. Melainkan penonton yang cerdas itu harus bisa menerima informasi yang valid. Tanda kutip ya, informasi yang valid. Informasi yang valid itu bukan hanya dari kata-kata doang, bukan hanya dari ucapan saja, melainkan harus ada fakta ataupun data ataupun bukti nyata. Karena jika informasi hanya sebuah kata-kata saja tanpa ada data, bukti nyata ataupun faktanya, itu sama dengan hoax. Ataupun bisa dikatakan yang menyebar informasi tersebut itu sama dengan bohong. Nah, disinilah mungkin bisa dikatakan kesalahan para YouTuber pemula yang menonton tutorial yang itu hanya kata-kata saja tanpa memberikan bukti apapun. Nah, di sana langsung percaya saja, tidak dikunyah dulu ya. Akhir-akhir ini nggak sedikit saya melihat YouTuber yang merasakan down, patah semangat untuk menjadi YouTuber lagi. Apalagi dengan kabar-kabar hoaknya yang kemarin ya, yang video tanpa wajah, yang katanya itu akan gagal monet alias auto ditolak monet. Nah, itu pasti rasanya udah wah hancur gitu ya. Apalagi udah teman-teman yang bikin lama konten ya, yang udah berjalan lama tanpa wajah, mendengar kabar-kabar tersebut, wah udah hancur langsung itu ya. Nah, walaupun di video kemarin saya sudah memberikan kabar bahwasanya tentang konten tanpa wajah pun itu pasti bisa lolos monetisasi. Walaupun saya sudah memberikan kabar tersebut, akan tetapi di sini saya masih banyak melihat YouTuber yang merasa resah dan bertanya-tanya, apakah konten yang dia selama ini jalankan itu akan lolos monetisasi? Nggak sedikit yang bertanya hal itu, yang mungkin sekarang banyak sekali ketakutan tentang konten berulang, konten tanpa gerak ya, yang katanya gitu ya, tanpa gerak lalu slideshow gitu ya. Nah, untuk di sini saya akan memberikan semangat buat teman-teman, biar teman-teman bisa lebih semangat lagi. Yang teman-teman sekarang ini merasa ketakutan dengan konten yang akan gagal monet, kalau nggak ada gerak ya, kalau di videonya itu nggak ada gerak, nah saya katakan itu bisa lolos monetisasi. Dan bahkan jika di video tersebut itu hanya ada slideshow saja, ya hanya kata-kata, musik, nggak ada tangan juga gitu ya, nggak ada gerak, pokoknya hanya slideshow, hanya tambah musik, kata-kata, saya katakan itu bisa lolos monetisasi. Di sini saya berani mengatakan karena di sini saya akan memberikan bukti dan data. Bukti nyatanya ya, fakta nyatanya. Di sini saya nggak akan hanya bicara saja, tapi saya akan memberikan bukti nyatanya di sini ya. Saya langsung saja ke TKP untuk membahas hal ini. Nah, di sini saya timbulkan channel yang saya katakan sebelumnya itu channel yang tanpa wajah. Dan saya katakan jam tayangnya itu tinggal 30 jam lagi waktu itu kalau nggak salah ya. Nah, alhamdulillah sekarang baru dimonetisasi. Tepatnya di tanggal 23 Agustus 2023 jam 00.16. Waduh, dini hari ini ya baru dimonetisasi. Nah, mohon maaf sebelumnya ya. Di sini saya bukan berarti mempromosikan channel ini ya.
Ini kebetulan adalah channel istri saya yang jarang upload ya. Saya juga gemes ini istri saya mau upload itu susah banget itu ya. Di sini saya tidak bermaksud untuk mempromosikan channel istri saya ini. Mentang-mentang saya timbulin nanti banyak yang ngomong, "Waduh Bang Metrik promosi channel istrinya nih ya." Enggak ya, di sini saya akan memberikan bukti ya, bukti nyatanya di sini ya. Selain channel ini, itu tanpa wajah, ternyata di channel ini terdapat video yang dikatakan konten berulang, seperti halnya slideshow yang tanpa narasi, tanpa gerak juga. Tapi ini nyatanya bisa lolos monetisasi. Kenapa bisa lolos monetisasi? Saya akan bongkar semua di sini ya. Nah, ternyata kenapa sih bisa lolos monetisasi? Itu karena ada yang namanya suruput kopi iya nya. Lamun eueuh suruput mah moal bisa monet ya asli. Aduh, iya Bang Matrik mah ya wae cenah ya. Udah nanggung dipegang ya kita suruput saeutik mah nya. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, mantul. Oke, kita lanjut ya menuju channel yang katanya konten berulang tapi kok bisa monet sih. Oke, kita buka langsung di sini channelnya ya. Kita buka channelnya di sini ya. Nah, ini adalah channel tentang masak ya. Nah, banyak yang bilang ya kalau masak mah pasti bisa monet dong. Kan ada gerak-gerakan seperti itu. Ya, betul ya. Tapi, nah ini saya coba timbulkan satu video ini ya. Teman-teman bisa lihat saja. Bisa langsung masuk ke sana. Resep rahasia bolu kukus mekar tanpa telur. Oke. Kita buka sama-sama di sini ya. Oke ya. Kita matiin dulu ya. Oh, udah ada iklan. Woi, mantap. Ini nonton sendiri lagi ini. Wow, katanya bahaya nonton sendiri. Aman ya. Nah, ya. Ini yang awal intro dulu ya. Intro dulu. Lanjut. Nah, ya. Ini tulisannya ini masih intro. Ini masih intro. Saya coba percepat saja di sini ya. Oke, 1,5. Dua lah, dua. Nah, ini ya. Kayak gini aja udah. Ya. Kayak gini aja terus kata-kata gitu kan, bahas bahan basah ya udah kata-kata, terus langkah-langkah udah nggak ada. Coba saya timbulkan ya suaranya. Nah itu musik kata-kata ya mirip slideshow aja lah ini mas, saya juga bikin dari PowerPoint kok ini. Semuanya nggak ada ini sampai akhir itu nggak ada sama sekali namanya gerakan wajah ataupun suara. Suara nggak ada sama sekali. Kayak gini aja terus. Tapi kok bisa lolos monet gitu kan? Yang kalau kata si YouTube-nya, nah ya, saya langsung sumbernya, ini buktinya ya. Sumber dari YouTube-nya. Slideshow, gambar atau teks berjalan dengan sedikit atau tanpa nilai edukasi, komentar atau narasi. Artinya tanpa narasi ya. Dikatakan ini adalah contoh konten yang dianggap tidak memenuhi syarat monetisasi. Kita lihat semua di sini, tadi sudah kita lihat ya. Ini hanya bahasanya itu apa? Slideshow gambar, teks berjalan, ya berjalan ya tadi sama. Nggak ada narasi juga, tapi kok bisa lolos monet? Nah, kuncinya itu adalah di sini saya nggak akan asal ngomong doang, bukan hanya ngomong doang. Kuncinya itu ada di sini nih ya. Nah, ada di sini. Ini dia ya. Saya coba perbesar dulu ya. Perbesar dulu. Kebijakan mana ini? Kebijakan ini berlaku untuk channel Anda secara keseluruhan. Artinya, jika channel sebagian besar video Anda melanggar panduan kami, seluruh channel Anda tidak akan bisa monetisasi. Itu kalimat negatif. Jika kita balik ya, saya coba dibalik. Jika sebagian kecil video Anda melanggar panduan kami, ya, dipahami ya. Jika sebagian kecil video Anda melanggar panduan kami, seluruh channel Anda itu akan bisa monetisasi, ya. Nah, itu harus cerdas ya jadi penonton itu ya, harus dengan bukti gitu ya, bukti nyata, sumber ya, dari sumbernya itu ya. Nah ini, kalau sebagian besar channel kita itu melanggar, artinya, nah itu pasti ditolak. Tapi jika sebagian kecil, artinya kalau hanya ada satu video, dua video dari beberapa video kita yang original, itu akan lolos monetisasi. Terbukti yang sudah ini ya, ini channel Mama Alivia, itu hanya ada satu yang tanpa menggunakan wajah, tanpa menggunakan gerak gitu ya, tanpa ya pokoknya mas semua yang dikatakan konten berulang,
Ini hanya ada satu video saja dari beberapa video panjang ini ya. Yang rata-rata semuanya hanya gerakan tangan ya, gerakan tangan semua, hanya ada satu yang ini benar-benar konten berulang ya. Sebetulnya selain dari slideshow ini, itu ada beberapa video yang saya lakukan eksperimen yang mungkin teman-teman merasa ketakutan selama ini, yang katanya itu akan ditolak monetisasi. Videonya mana sih yang saya lakukan eksperimen tersebut dan eksperimen apa itu akan saya bahas di video selanjutnya. Jadi buat teman-teman sekarang ini yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu ya. Biar teman-teman nggak ketinggalan update dari Bang Metrik tentang konten berulang ataupun yang gagal monet ini. Jika mungkin contoh yang saya berikan ini tidak mewakili channel teman-teman, nah teman-teman bisa menggunakan trik yang pernah saya bahas, teman-teman bisa lihat saja di video yang ini ya. Langsung saja klik di sini. Di sana teman-teman akan bisa mengecek channel teman-teman apakah bisa dimonet ataupun tidak. Terima kasih dari saya, semoga hal ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya dan salam sukses buat kita bersama.